Pria dan balik lagi nih, ada buku, ada novel, sudah pasti kita akan menulis yang rapi. Ye, ini kunci nomor 2. Yuk, yuk, yuk. Sebelum kita mulai, temenin aku milih penanya dulu ya. Aku masih bingung mau pakai pulpen apa. Dan kuku yang satu udah dikutek, yang satunya belum, karena aku udah gak sabar pengen nulis sama kalian. Dan ini adalah koleksi pena yang hampir serupa gitu ya. Jadi ujungnya itu kayak pulpen boxy. Kalau kalian pernah tahu zaman dulu banget ketika orang tua kalian masih pada single ya. Itu ada pulpen yang namanya boxy dan itu ujungnya seperti Artline 200 ini. Kalau yang ini adalah Play Color K, aku bingung apakah akan pakai yang plastic nib seperti ini atau mungkin pakai yang Artline aja kali ya. This is one of my favorite, seperti aku udah sebutkan di video-video aku sebelumnya kok berikutnya. Maria habis sakit kayak gini ya, error. Ini adalah buku yang akan aku pakai. Bukunya bisa kalian pakai merek apa aja, nggak terlalu masalah. Di sini ini adalah buku kado, jadi aku nggak tahu ini mereknya apa. Tapi yang jelas ini kayak buku souvenir yang beli di tempat wisata kayak gitu loh. Terus yang penting itu buku yang akan aku gunakan kali ini adalah ada garis-garisnya. Jadi dia bukan buku yang polosan. Oke, jadi udah confirm ya. Pena yang akan aku pakai adalah Artline 200. Dia ini ketebalannya adalah 0,4 mm. Jadi cukup kecil, cukup tajam gitu ujungnya. Aku senang banget karena tintanya itu cukup jelas dan warnanya itu cukup berwarna-warni. Jadi kalian bisa pilih warna yang menjadi favorit kalian. Untuk bukunya sendiri seperti aku pakai di video sebelumnya, yaitu juga menulis rapi, tapi yang kunci yang pertama adalah buku hadiah dari temanku waktu dia ke San Diego, Amerika. Nah, kalian bisa pakai buku apa aja yang kalian punya, yang penting ini tips colongan ya. Yang penting dia ada garisnya. Garis ini bisa yang garis panjang-panjang seperti ini, atau mungkin buku kotak-kotak juga bisa. Atau akhir-akhir ini aku lebih senang pakai buku yang dotted, jadi titik-titik gitu. Titik-titiknya sih sama kotak-kotak kayak buku matematika gitu, cuman enggak digarisin. Paham nggak maksudku? Dan untuk referensi novelnya sendiri, ini adalah Di Lestari yang Supernova, yaitu yang seri petir, seperti kalian bisa lihat di garis yang paling atas. Sebelum aku lanjutkan tuh sebenarnya aku agak-agak penasaran gitu. Sebenarnya tuh seberapa efektif video-video yang aku upload yang kalian tonton untuk membantu kalian supaya bisa menulis lebih rapi. Ini kenapa sih aku kok kayak gelagapan gitu ya? Aku tuh habis sakit guys, jadi beberapa hari tuh aku bener-bener yang tepar, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan hari ini aku udah mulai merasa oke lagi. Itu sebabnya mungkin kayak aku jadi gagap teknologi. Bentar, aku ulangin ya. Apakah video yang aku upload yang terkait dengan menulis rapi itu ada efeknya gitu nggak sih sama tulisan kalian? Karena kan kemarin aku sempat upload juga beberapa tips yang aku jadiin satu. Terus aku juga upload yang cara menulis huruf per hurufnya, baik itu huruf kecil, huruf yang besar, maupun juga angka. Sebenarnya efektif apa enggak, menolong kalian apa enggak? Terutama sekarang aku mulai chop down ki apa? Memipil, alah emangnya jagung, sebentar. Jadi aku pilah-pilah jadi materi yang lebih kecil gitu supaya kalian jadi lebih paham atau lebih ngerti maksudku tuh apa kayak gitu. Nah, yang pertama kemarin aku kasih linknya ini di atas, kalian bisa klik sekarang juga kalau kalian belum nonton supaya kalian tahu kunci yang pertama itu apa. Dan kali ini aku akan membahas kunci yang nomor 2-nya. Sebelumnya aku mau cerita dulu nih, jadi zaman dulu itu waktu aku masih SD gitu kira-kira tulisanku tuh jeleknya minta ampun, katanya kakakku sih seperti itu, tapi kan namanya anak kecil kan kadang suka nggak tahu diri ya. Menurutku sih tulisanku baik-baik aja gitu, tapi ternyata tulisanku tuh katanya nggak bisa dibaca. Dan yang aku inget sih waktu TK emang sih guruku ngajarin nulis huruf R tuh aku malah bikinnya kayak huruf V gitu, jadi kebuka banget gitu. Terus pas sampai rumah ibuku tanya kan, tadi di sekolahan belajar apa gitu, aku jawabnya itu
nggak tahu, bikin padi. Kalian ngerti kan kalau kita gambar pemandangan itu kan suka ada padinya. Nah itu aku bikin R itu seperti itu. Jadi kalian bisa bayangin kan segimana jeleknya tulisanku zaman dulu. Sampai akhirnya perjalanan menulisku itu dimulai dari waktu aku SD kira-kira kelas 5, SMP terutama. SMA aku udah nggak terlalu ambil pusing, tapi kemudian waktu kuliah aku nemu temen yang tulisannya benar-benar bagus, dan itu adalah evolusi dari menulis jelek menjadi ya agak lumayan bisa dibaca kayak gitu. Dari pengalamanku itu yang bisa aku sampaikan ke kalian adalah, ini kunci yang kedua ya, kalian catat baik-baik dengan tulisan yang sangat bagus. Hurufnya itu kalau bisa hampir sama. Jadi hurufnya itu seragam ukurannya, enggak gede kecil kayak gitu. Ntar kita pusing sendiri liatnya. Mungkin ada ya orang-orang yang tulisannya tuh gede kecil gitu tapi tetap enak dibaca. I don't know. Some people just have the talent and I don't know how. Aku pengen punya talent yang seperti itu juga gitu, sayangnya aku nggak punya. Jadi untuk menyiasati supaya tulisanku lebih bisa dibaca adalah ukurannya aku bikin hampir sama semua. Misalnya nih, huruf yang pendek. Nah, ini kalau kalian nggak ngerti apa yang aku maksud dengan huruf yang pendek, kalian mesti nonton videoku yang ini. Karena di video itu aku kasih penjelasan apa sih yang dimaksud dengan huruf pendek, huruf tinggi, sama huruf panjang. Jadi huruf pendek itu, coba lihat sekarang itu tulisan motivasi. Hanya huruf T aja yang merupakan huruf agak tinggi ya, agak tinggi karena dia memang ukurannya itu sebenarnya cuma setengah aja. Tapi kalau kita lihat bawahnya, kata seorang, huruf G itu adalah huruf panjang karena dia panjang ke bawah. Maksudku seperti itu. Nah, kalau kalian perhatikan ukurannya, kemudian berusaha untuk menulisnya dengan ukuran yang hampir sama seperti itu akan membantu banget untuk kalian. Zaman dulu aku juga bikin garis di tengah, jadi membagi dua garisnya ini menjadi setengah untuk membantu murid-muridku yang sedang belajar menulis. Kira-kira yang ya kelas 1 SD-an gitulah, biasanya kan tulisannya masih gede-gede acak-adut gitu kan. Jadi aku bantu mereka untuk mengidentifikasi setinggi apa huruf per huruf yang harus mereka bikin. Jadi aku bikin bantuan menggunakan pensil, pakai penggaris terus diseret gitu sepanjang garis di antara dua garis yang udah ada di buku. Nah, nanti kalau udah selesai bisa dihapus, atau kalau memang menulisnya pakai pensil ya udah sih diemin aja. Itu sebabnya pakai garis bantuannya jangan terlalu tebel. Ntar balapan kalau terlalu tebel. Itu sih tipsku kali ini. Jadi ukurannya kalau bisa sama. Itu pasti akan membuat tulisan kalian sedikit lebih enak dibaca ya daripada yang ya campur aduk kayak toge. Sudah hampir kelar tulisan kita kali ini. Aku rasa aku bukan satu-satunya yang kalau udah hampir bawah gitu tulisannya jadi makin jelek ya. Jadi tolong dimaklumin aja, I'm just human, just like you. Tapi komen di bawah ya, semenjak work from home, kalian tuh kaku nggak sih kalau buat nulis? Aku kok iya ya. Jadi agak-agak gimana gitu, agak susah banget buat nulis, nggak ngerti deh. Coba deh komen di bawah, aku juga pengen tahu dong. I hope I'm not the only one. That's all I mean. Oh iya, kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau punya komentar atau mungkin masukan atau bahkan mungkin tips yang dari kalian sendiri gitu berdasarkan pengalaman kalian, boleh kalian komen di bawah, nanti aku either akan jawab atau aku akan bahas di video selanjutnya. Ini adalah hasilnya, kita akan lihat sama-sama. Oh, my laptop is running low. Oke, nah ini adalah hasilnya guys. Menurut aku masih lumayan bisa dibaca lah ya. Dan aku sih seneng banget dengan hasilnya karena warnanya pink juga. Motivasi tersendiri rupanya. Dan ini dia, silahkan dibaca. Semoga kali ini membantu ya tipsnya. I will see you again in my next video. Thank you for watching. Stay awesome. Pakai masker ya guys. Bye.